Selamat pagi semua, apa kabarnya? Baik. Selamat pagi semua, apa kabarnya? Baik. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi semua, apa kabarnya? Baik. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Belum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada lebih baiknya kita memulai segala sesuatu dengan berdoa. Oke, Ibu persilahkan kepada Miru selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita berdoa, beragama masing-masing berdoa dimulai. Amin. Oke, kita sudah berdoa ya. Kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini membuat kita menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang pintar, cerdas, sukses di masa depan kelak. Meskipun kita berbeda agama, tapi kita berdoanya satu kepada Tuhan. Ibu mau tanya, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak, untuk agar rasa nasionalisme kita tumbuh, cinta tanah air kita tumbuh, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Siap? Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Ikil. Selanjutnya, tak bosan-bosan Ibu mengingatkan kepada kalian kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kira-kira kalian sudah menjalankan dengan baik atau belum kesepakatan kelas kita? Ada berapa? 6. Ada 6. Anak-anak, kita akan lanjut lagi ke tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus bahas tujuan pembelajaran ya? Karena dalam hidup ini kita harus tahu tujuan kita mau kemana, apa hal yang mau kita capai. Hari ini hal yang mau kita capai ada 4. Jadi kita fokus kepada hal ini. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat memahami konsep kelipatan dengan tepat. Nanti ada video anak-anak, video pembelajaran. Yang kedua, melalui permainan boom 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 kelipatan, peserta didik dapat mengetahui kelipatan dengan tepat dan benar. Yang ketiga, melalui penggunaan media, peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil dengan tepat dan benar. Kalian bisa lihat di sebelah sana. Ada 3 media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran pada hari ini. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan terkecil menggunakan cara yang tepat. Nah, ini sama dengan kesepakatan kelas kita yang nomor 6, berkolaborasi, bekerja sama. Nah, ngomong-ngomong masalah piket, anak-anak, Ibu mau tanya, jika kalian piket itu pada tanggal 7, maka tanggal berapa lagi kalian akan piket? 1 minggu berapa kali piket kita? 1 kali kan? Nah, kalau tanggal 7 piketnya, piket berikutnya tanggal berapa? Iya, 14. Karena 7 hari, 7 hari. 7 ditambah 7, 14. Hari berikutnya lagi habis 14? 21. Ditambah-tambah terus seperti itu. Kalian lebih paham lagi, anak-anak, kalian saksikan video ini. Ayo belajar kelipatan bilangan. Siswa dapat menentukan kelipatan dari suatu bilangan. Kelipatan bilangan
Kelipatan bilangan merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Apa yang dimaksud dengan bilangan asli? Ayo anak-anak. Yo, siapa yang tahu? Tahu, itu bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh soal. Nah, anak-anak, agar kalian paham, mari kita bahas contoh soal yang pertama. Tentukan kelipatan dari 2. Untuk menentukan kelipatan dari 2, kita harus mengalihkan 2 dengan bilangan asli ya anak-anak secara berurutan. Kalian siap? 2 dikali 1 sama dengan 2. 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 5 sama dengan 10. 2 kali 6 sama dengan 12. Dan seterusnya. Oke anak-anak, kita sudah mendapatkan angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Angka-angka tersebut adalah kelipatan dari 2. Anak-anak, kita juga bisa menentukan kelipatan dari 2 dengan cara menjumlahkan angka tersebut secara berurutan. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, 8 ditambah 2 sama dengan 10, 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Di tayangan video tadi kita sudah belajar apa anak-anak? Kelipatan. Ada yang tahu apa itu kelipatan? Ya, Rida, silahkan. Merupakan hasil perkalian dengan tersebut dengan bilangan asli. Ya, perkalian bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli. Tadi apa kata video itu bilangan asli? Ada yang tahu? Ya, silahkan Kesia apa? Bilangan asli adalah bilangan yang lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Iya, tepat sekali. Bagus. Kita beri salut dulu untuk Kesia dan Rida. Beri mereka salut. 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 Nah, jadi 2 kata kuncinya. Kelipatan dan bilangan asli. Bisa cara kita kalikan dengan bilangan asli, tapi bisa juga kita tambahkan secara berurutan seperti itu. Sekarang agar kalian lebih paham, kita akan bermain games ya. Nama gamesnya adalah Boom 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 Kelipatan. Caranya adalah kita akan berhitung mulai dari bilangan asli pertama. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika kalian akan menyebutkan kelipatan bilangan tersebut, kalian harus menambahkan kata boom di belakangnya, kemudian berdiri. Boom, 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 kelipatan 2. 1, 2, boom, sambil berdiri. 3, 4, boom, sambil berdiri. Sampai sini paham? Coba kita coba dulu. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Siap ya? Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Kelipatan 3. 2, 3, boom. 4, 5, 6, boom. 7, 8, 9, 10, 11, 12, boom. 13, 15, boom. Oke anak-anak, dari permainan ini kita sudah dapatkan kelipatan 3, tapi kita tes dulu benar atau tidak. Kelipatan 3, boom, boom, boom. 3, boom. 6, boom. 9, boom. 12, boom. 15, boom. Benar? Benar. Oke, terima kasih. Kita akan belajar menentukan KPK. Kalian simak videonya ya anak-anak. Belajar menentukan KPK dengan 3 cara. Cara ke-1 menggunakan
kelipatan. KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ini berarti mencari kelipatan persekutuan bilangan terkecil. Contoh soal. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 6 dan 8 adalah menentukan nilai KPK dari 6 dan 8. Cara ke-1. Hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mencari kelipatan dari angka 6 dan 8. Kelipatan 6 adalah, Ayo sama-sama. Berapa? 6, 12. 30, dan seterusnya. Ya. Oke anak-anak, kita akan lanjut menentukan kelipatan dari 8. Ada yang tahu? Ya, benar. Ya, benar. 8, 16, 24, 32, dan 40. Setelah itu, kita akan menentukan kelipatan persekutuan terkecil dengan mencari angka yang memiliki nilai yang sama. Angka berapa? Ya, angka 24. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 adalah 24. Bagaimana anak-anak mendapatkan? Selanjutnya, cara kedua menggunakan tabel atau sengketa. Apakah kalian sudah pernah melihat cara ini? Cara kedua ini kita harus melihat bilangan prima. Apakah kalian masih ingat? Ya, bilangan prima adalah bilangan berpositif yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. Anggotanya ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima ini akan kita gunakan secara berurutan. Oke. Bilangan prima pertama yang kita gunakan adalah angka 2. Apakah angka 6 habis dibagi 2? Habis tidak? Ya. Habis. Hasilnya adalah 3. Dan apakah angka 8 habis dibagi 2? Ya, hasilnya adalah 4. Karena angka 2 habis membagi 6 dan 8, maka kita beri lingkaran kuning. Selanjutnya kita beri garis dan kita kembali ke bilangan prima, yaitu angka 2. 3 apa habis dibagi dengan 2? Ternyata tidak. Tidak. Tetapi 4 habis dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan Berapa? ya. Tetap kita tulis 3 ya. Karena tidak habis. 3, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, karena angka 2 ini hanya habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 3, maka tidak kita berikan tanda lingkaran kuning anak-anak. Selanjutnya kita akan membuat garis lagi dan melihat angka bilangan prima selanjutnya adalah Masih ya, bilangan masih berapa? 2. Iya, masih tetap 2 ya. Dibagi 2. Kita tulis 2. 3 tidak habis dibagi 2, maka kita akan tulis 3 di bawahnya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena angka 2 ini hanya habis dibagi oleh 2 dan tidak habis dibagi 3, maka juga tidak kita berikan lingkaran kuning anak-anak. Selanjutnya kita beri garis lagi dan kita melihat bilangan prima. Apakah angka 2 bisa dibagi 3? 2 bisa dibagi 1? Bisa tidak? Tidak. Nah. Ternyata yang bisa adalah Jadi kita gunakan angka berapa? 3. Iya, tepat sekali. dengan angka 3. 3 bagi 3? Kita tulis 1. 1 Satunya? sama dengan 1. Satunya turun karena sudah selesai tadi kan? Iya. Karena angka 3 ini hanya habis dibagi dengan 3 dan hasilnya 1, sementara tidak habis dibagi yang lain, maka tidak kita berikan tanda lingkaran kuning. Baik, Ya, anak-anak. cari KPK-nya ya. Selanjutnya kita akan menentukan KPK dengan mengalihkan
semua angka di bagian sini. Semuanya itu dikalikan. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 Dikali 3. Hasilnya 24. 24. Jadi bisa kita lihat anak-anak bahwa dari cara 1 dan cara 2 jawabannya sama, 24. Oke anak-anak, dan untuk cara yang ketiga, Ibu memberikan tantangan kepada kalian untuk menentukan cara mencari KPK. Cara ketiga. Oke anak-anak. Ada berapa cara tadi? 3. Tapi cara ketiga Ibu kasih tantangan di sini. Tadi yang pertama menggunakan kelipatan. Yang kedua menggunakan tabel dan skedam. Cara ketiga kira-kira menggunakan cara apa ya? Ya, benar, pohon faktor. Di sini siapa yang bersedia maju ke depan untuk membantu membuat pohon faktor 6 dan 8? Yang lain juga boleh, urut-urut di bukunya. Rusdi sudah selesai. Jadi pohon faktor dari 6, faktor primanya adalah 2 dan 3. Yudi juga sudah selesai? Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Yudi dan Rusdi. Anak-anak, kita akan mencari KPK-nya. Mau tahu? Ini ada lagunya loh anak-anak. Ibu akan ajarkan kalian ya. Aku suka KPK, mari hitung faktornya. Ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, ambil faktor terbesar. Kalikan ku dapat KPK. Kalikan semua ku dapat KPK. Dari lagu itu kita tahu tadi. Tulis semua faktor yang sama dan yang tidak. Berarti 2 dan 3 kita tulis. Ya kan? Jika faktornya sama, ambil pangkat terbesar. Besaran mana pangkat 2 dan 2 pangkat 3? 2 pangkat 3. Iya, benar. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kita kalikan berapa? 3. 8 kali 3? 24. Dari 3 cara tadi hasilnya tetap sama. Ibu akan mengajarkan menggunakan 3 media, tapi Ibu memerlukan bantuan 5 orang. Yang mana yang duluan mau kita kerjakan anak-anak? Pohon, rusun atau komplek? Pohon. Ibu memiliki 2 buah lampu. Lampunya itu berwarna merah dan kuning. Lampu merah akan menyala 6 detik. Setiap 6 detik. Lampu kuning akan menyala yang lain. Lampu merah akan menyala tadi 6 detik. Lampu kuning akan menyala 9 detik. Jadi kita harus cari dulu pohon faktornya. 6 dibagi dengan angka prima berapa? 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Kita tulis 3 di sini. Sudah? Sudah. Jadi dapatlah faktor dari 6 adalah 2 dikali 3. Kita tulis di sini. 2 kali 3. Selanjutnya 9 dibagi dengan bilangan prima berapa? 3. 9 sama dengan 3 dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sudah? Jadi 3 kali 3. Sama dengan berarti 3 pangkat 2. Di sini 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi untuk mencari KPK-nya tadi apa? Tulis semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, pilih faktor terbesar. Kalikan semua, ku dapat KPK. Ada yang dapat sudah? Berarti 2 dikali 3 pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Selanjutnya adalah komplek KPK. Kesya,
Maju ke depan. Nah, soalnya tetap sama ya anak-anak. Tadi 6 dan 9. Berarti kita harus tulis dulu di sini 6, sini 9. Anak-anak, ini ada 2 tuspin, tusukan. Berwarna biru dan berwarna kuning. Berwarna biru untuk angka 6, berwarna kuning untuk angka 9. Kita akan mencari kelipatannya. Siap? Kelipatan dari 6. Pertama apa? 6. Baik, habis 6? Ya, setelah 6, 12. Setelah 12? 18. Setelah 18? 24. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah dapat kelipatan dari 6. Ada 6, 12, 18, 24. Sekarang kelipatan berapa lagi? 9. Tuspinnya berwarna kuning. Kita bedakan yang barang 9. Dimulai dari 9. Pintar. Lanjut. 8. 9 tambah 9. 18. Nah, anak-anak sudah ketemu. Yang ada tuspinnya 2 itu adalah KPK-nya. Ada berapa? Yang mana? Angka berapa yang tuspinnya 2? Angka 18. Selanjutnya ini rusun. Rusun itu artinya rumah bersusun-susun. Silahkan maju lupa dan ikil. Nah, soalnya masih sama 6 dan 9. Nah, anak-anak, di sini ibu punya kotak-kotak ya. Ada kotak-kotak. Ada kotak berwarna putih itu untuk hasilnya. Kotak berwarna kuning itu untuk pembaginya. Ini juga 9. Oke. Jadi kita bagi dengan angka prima. Mulai dari angka prima yang terkecil dulu. Angka prima berapa? 2. Benar. Kita bagikan 2. Apakah 6 habis dibagi 2? Habis berapa? 3. Oke, 3. Maka kita akan kasih angka 3 di sini. 9 apakah habis dibagi 2? Tidak. Maka kita akan tulis angka 9 tetap. Dibagikan lagi dengan angka prima selanjutnya dibagi. Apakah 3 dan 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa karena tidak habis. Jadi kita bagi dengan angka 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Kita tulis 1. 9 bagi 3 sama dengan 3. Oke, jadi kita bagi angka 1 dan 3 dengan angka berapa lagi anak-anak? 3. Satunya tetap ya. 3 bagi 3 sama dengan 1. Kita taruh di sini. Terus satunya tetap. Cara mencari KPK-nya adalah kita tinggal mengalihkan semua angka yang kuning. 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan berapa hasilnya? 18. Jadi sama bukan KPK-nya? Sama. Oke, terima kasih. Simpulannya dari 3 media ini kita mendapatkan hasil yang sama. Sekarang kalian boleh berkelompok sesuai dengan media yang kalian suka. Silahkan. Kembali terima kasih anak-anak ya. Oke, sekarang kalian tentukan ketua kelompoknya. Akan kita undi. Yang mana yang akan kalian kerjakan soalnya. Silahkan diklik. Ya, benar, paket soal 3. Ya, paket soal ke-1. Paket soal ke-1. Otomatis Ayu akan paket soal ke-2. Ini Ayu, ini Yudi. Oke anak-anak, sekarang silahkan kalian berdiskusi ya. Kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menentukan. Bisa dimulai dari sekarang. Saling berdiskusi ya anak-anak ya. Nah, jadi KPK-nya berapa? 30. 30 dilihat dari apa?
Dari Tuspin. Iya, tuspinnya ada berapa? Ada 2. Berarti 30 ya? Ya, Bu. Hasilnya, terima kasih. Faktor dari 3 adalah, bisa dilihat ya teman-teman, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi faktor primanya adalah 3 dikali 1. Untuk faktor 8. 8 bisa dibagi dengan 2. Bisa dilihat ya teman-teman. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Dari hasil dari KPK 3 dan 8 adalah 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 8, 24. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Permasalahannya, saya akan memberitahukan kelompok yang semua warna yang ada di kotak ini. Jika berwarna hijau, permasalahan yang dicari. Jika berwarna kuning, pembagi. Dan jika berwarna putih, hasil pembagi. Jadi, KPK 5 dan 10 bilangan prima yang terkecil adalah 2. Jadi, 5 dibagi 2 tidak habis, yaitu tetap kita tulis 5. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 dibagi 5 yaitu tetap kita bagi dengan angka 5. Lalu 5 bagi 5 sama dengan 1. 5 bagi 5 sama dengan 1. Oke, selesai. Jadi cara mencari KPK-nya adalah dengan cara kita mengalihkan kotak yang berwarna kuning ini. Ya. Yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi lampu merah akan menyala bersama-sama dalam detik ke-10. Iya, dalam detik ke-10. Tadi lampu merah dan lampu kuning menyala bersama-sama dalam detik keberapa yang pohon faktor ini? Pohon KPK? 24. Ke detik 24. Kalian ke detik? 30. Terima kasih. Dari 3 media yang kita dapat tadi, soal permasalahannya sama, bisa kita atasi dengan hasil yang sama. Dengan cara yang berbeda, tadi kalian juga mendapatkan hasil. Apakah kalian mengalami kesulitan? Mari kita tepuk matematika. Siap? Tepuk matematika. Tambah, kurang, kali, bagi. Matematika seru dan mengasihkan. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Sebanyak 5 saja. Tapi masing-masing soal itu ada skornya anak-anak. Jadi nilainya beda. Ingat ditulis nama dan kelas sama nomor absennya. Oke anak-anak yang sudah selesai boleh ini ya, boleh dikumpulkan maju ke depan yang sudah selesai. Silahkan. Ya silahkan yang sudah selesai, boleh kalian lihat bukunya di halaman 12. Agar kalian nanti lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan itu pekerjaan rumah ya. 12 soalnya 1 sampai 5. Ibu juga membebaskan kalian menggunakan ketiga cara itu kalian bisa pilih salah satu. Ya, dari pembelajaran hari ini apa yang kita dapat? Iya, jelas pengetahuan. Matematika itu jadinya asik atau tidak? Asik. Asik. Kita belajar kelipatan, bermain bum 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 kelipatan. Terus kita menggunakan media ajar untuk mencari KPK dan EPB. Benar kalian ingatkan Ibu. EPB akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Masih sama menggunakan 3 media ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semangat belajar hari ini.
Semangat. Nah, dari keempat emoji perasaan ini yang mana kira-kira perasaan kalian sekarang? Ya, Ipri ketawa. Itu tandanya Ipri senang. Cuma Ipri yang senang, yang lain senang? Senang. Berarti semuanya ini? Iya, oke. Anak-anak, Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak ya. Dan ingat mengerjakan tugas pekerjaan rumah ya. Agar kalian semakin paham lagi dengan materi KPK ini. Ibu tutup ini pelajaran ini dengan menyanyi. Siap? 1, 2, 3. Aku suka KPK, mari hitung faktornya. Ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, ambil faktor yang besar. Kalikan semua, ku dapat KPK. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.